Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan uraian mengenai pembahasan ilmu tauhid. Saya tidak bosan-bosannya mengingatkan bahwa pengenalan dan pemahaman kita tentang ilmu tauhid itu hukumnya fardu ain, menyangkut yang dasar-dasar. Tapi yang kita rinci tidak selamanya yang fardu ain. Kadang-kadang dalam ilmu tauhid juga ada rincian-rincian yang sebetulnya orang awam nggak perlu tahu, nggak apa-apa. Tapi harus dijelaskan manakala ada kesalahpahaman. Cukup kita meyakini Allah Esa, Dia punya sifat kesempurnaan, keindahan, keagungan, bahwa Nabi Muhammad itu beneran Nabi, beliau utusan Allah, Al-Quran kalam ilahi, ada surga, ada neraka, semua hal gaib yang dikabarkan Nabi itu benar. Sebenarnya itu sudah cukup. Tapi kita hidup pada era di mana informasi terbuka seluas-luasnya, pertanyaan-pertanyaan yang aneh tentang agama sudah bermunculan. Karena itu harus ada jawaban. Ada masalah-masalah di internal orang Islam sendiri. Pagi hari ini saya ingin mengulas salah satu persoalan yang terjadi di internal umat Islam itu. Kita menjumpai bapak-bapak sekalian, golongan dari kaum muslim yang mudah mengkafirkan kelompok yang berbeda dengan dirinya. Kalau berbeda, ya kalau nyesatin sih masih mending ya, kalau memandang sesat tuh masih mending. Tapi kalau sudah sampai pada takfir atau pengkafiran, itu hal yang serius, Pak. Karena ada hadis menyebutkan siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, man qala li akhihi kafir, nanti hadisnya akan kita bahas. Faqad ba'a biha ahaduhuma, maka itu kembali kepada salah satunya. Ini perkara yang serius. Ulama-ulama yang paham agama itu paling susah mengkafirkan sesama muslim. Sebaliknya, orang-orang yang kurang pemahaman tentang agama gampang mengkafirkan sesama muslim. Lihat aja Pak, kalau ada orang dikit-dikit ada yang beda kafir, itu ciri dia nggak paham ilmu agama dengan baik. Tapi kalau ada orang selalu mencari, bahkan Syekh Muhammad Abu, Syekh Al-Azhar, ulama besar Al-Azhar, dia bilang begini, kalau ada 99% indikator dari seseorang yang menunjukkan kekufuran, lalu ada 1%, ini kita bicara sesama muslim ya, sesama muslim, kita nggak bicara umat agama lain. Kalau ada 99% indikator yang menunjukkan seseorang itu kafir, tapi masih ada 1% menunjukkan dia itu mukmin, beriman, dia masih sholat, syahadatnya yang nggak lutut gitu ya, masih sholat 5 waktu, masih bergumul dengan orang-orang muslim, percaya dengan rukun iman, percaya dengan rukun Islam, nggak boleh kata Syekh Muhammad Abdul, walau ada indikator 99%. Ya tentu nggak sampai sih 99%. Maksudnya kalaupun ada indikator-indikator orang ini udah melenceng, udah begini, udah begitu, masih ada beberapa persen menunjukkan dia beriman, kita wajib menghukumnya sebagai orang beriman. Jangan mengkafirkan. Sekarang kita jumpai orang-orang yang mengkafirkan kelompok Syiah misalnya. Kelompok Syiah itu sesat atau tidak? Ya. Ada penyimpangan? Ya. Jadi saya disangkanya kalau ngomong begini disangkanya membela Syiah, Pak. Bukan membela Syiah. Saya pengen ngajarin orang muslim supaya tidak mudah mengkafirkan sesama. Nih, di alam Islam itu kelompok, kalau kita baca, belajar, saya jurusan akidah filsafat, belajar namanya Al-Firaq Al-Islamiyah. Mata kuliah saya Pak, di Al-Azhar. Sekte-sekte Islam. Itu ada sekte Syiah, Mu'tazilah, Jabriyah, Qadariyah, Murji'ah. Syiah sendiri itu banyak sekali cabangnya. Ahlus Sunnah, Asy'ariyah, Maturidiyah, sekte-sekte itu. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari bahkan mengarang satu kitab khusus judulnya Maqalatul Islamiyyin, tebal sini. Ribuan sekte Islam. Beliau menyebutnya Al-Islamiyyin.
tidak menyebutkan maqalatul kafirin. Disebutnya kelompok-kelompok yang berbeda-beda itu masih dalam ruang lingkup Islam. Ciri ulama begitu. Bahkan sebelum wafat, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, imam kita, imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, bilang sama muridnya waktu beliau lagi sebelum sakaratul maut, bilang sama muridnya, "Ishhad alayya anni la ukaffiru ahadan min hadhil qiblah." Kamu bersaksi bahwa aku tidak mengkafirkan seorang pun dari ahlul qiblah. Ahlul qiblah itu maksudnya orang muslim dengan segala macam kesesatannya. Memang Pak, di antara sekte-sekte ini, Syiah misalnya, ada yang ajaran-ajarannya atau doktrin-doktrinnya menjurus pada kekufuran. Bahkan ada doktrin di antara yang ekstrim. Saya bicara yang ekstrim. Yang ekstrim di antara mereka yang sampai menuhankan Sayyidina Ali. Ya itu mau udah jelas. Itu bukan bagian dari Islam. Tapi nggak semuanya sama. Bapak tahu masalahnya apa orang zaman sekarang? Baca buku enggak, kuliah enggak, taunya Syiah itu dari tontonan media sosial doang, yang ekstrim-ekstrim doang, enggak belajar di perpustakaan. Ulama-ulama Syiah yang moderat itu banyak. Grand Syekh Al-Azhar, guru kami di Al-Azhar bilang, al-khilaf bainana wa baina Syiah khilaf fikri, furqah fikriyah. Perbedaan antara kami Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya orang Sunni, orang Al-Azhar, tidak mungkin jadi orang Syiah. Meskipun saya sering dituduh Syiah. Guru kami di Al-Azhar bilang perbedaan antara kami dengan Syiah perbedaan pemikiran. Ada yang sesat, iya ada yang sesat. Dikafirkan enggak? Enggak. Murji'ah, Jabriyah, Qadariyah, itu sekte banyak variannya, ajarannya juga beda-beda. Enggak bisa dipandang rata semuanya kafir, enggak bisa. Sebagian di antara mereka ada yang terjatuh dalam kekufuran, ya. Sebagian dari sekte Syiah ada yang terjatuh pada kekufuran, ya. Tapi yang menarik Pak, saya kan baca buku mereka, bukan kata orang, bukan lewat medsos doang. Ulama-ulama Syiah yang moderat pun itu kadang-kadang mengkritik mereka yang ekstrim itu. Lihat dinamika itu terjadi, beda orang antara baca referensi dengan orang yang hanya bermodal caci maki dan potongan-potongan video itu. Nanti mungkin muncul kelompok lain, Salafiyah. Kita kafirkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengkafirkan kelompok Wahabiyah, Salafiyah tidak. Pernah saya ditanya kayak begitu, Ustaz itu bagaimana dengan akidah mereka yang melenceng-melenceng itu? Itu kafir atau tidak? Enggak. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari prinsipnya apa? Tidak mengkafirkan Ahlul Qiblah. Yang menarik lagi Pak, dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, seseorang nggak boleh dikafirkan karena amal perbuatannya. Beda dengan mazhab, dulu ada mazhab namanya Khawarij. Mazhab Khawarij itu mengkafirkan sesama muslim. Warisan nalar kaum Khawarij sampai sekarang kita jumpai Pak, dikit-dikit ngafirin orang gara-gara amal perbuatannya. Mazhab Khawarij menyebutkan kalau ada mukmin dia beramal, amalnya termasuk dosa besar, belum tobat, mati. Orang misalnya minum khamar, negak khamar belum, Israel datang, cabut nyawanya. Menurut mazhab Khawarij itu orang masuk neraka, abadi di neraka karena dia kafir. Kafir, ya. Membunuh, minum khamar, berzina, pokoknya dosa besar. Kalau orang mati dalam keadaan melakukan dosa besar, menurut mazhab Khawarij kafir. Mazhab Mu'tazilah sama-sama sesat itu. Mu'tazilah sesat, Khawarij juga sesat. Kita bilang sesat. Syiah juga ya ada sesatnya. Mazhab Mu'tazilah mengatakan oh enggak, dia dibilang beriman enggak, dibilang kafir juga enggak. Namanya manzilah bainal manzilatain. Ada ajaran mereka. Tapi tetap pada akhirnya dia akan masuk neraka dan abadi juga di neraka. Tahu mazhab yang humanis, yang betul-betul memperhatikan sisi kemanusiaan kita, mazhab Asy'ariyah, mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa may yamut wa lam yatub min dhanbihi fa amruhu mufawwadun li rabbih, kata Imam Laqani. Imam Laqani tulis kitab Jauharat Tauhid. Itu mazhab Ahlus Sunnah, diringkas dengan bait wa may yamut, barang siapa yang mati, wa lam yatub min dhanbihi, dan dia belum bertobat dari dosanya.
punya dosa besar, belum bertobat. Tahu mazhab Ahlussunnah bagaimana pandangannya Pak? Di saat ada mazhab ini mengkafirkan, ini bilang gak mukmin, gak kafir. Ahlussunnah wal Jamaah bilang orang yang mati melakukan dosa besar belum bertobat, urusannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Itu ajaran di satu sisi tidak mengentengkan perbuatan maksiat, tapi urusan putusan akhir bagi orang itu diserahkan kepada Tuhannya. Amruhu mufawwadun li rabbih. Urusannya diserahkan kepada Tuhan. Kalau Allah mau menyiksa dia, Allah akan siksa dia sesuai dengan kadar dosanya. Kalau Allah ingin mengampuni dia, dia akan diampuni karena Allah itu Maha Pengampun. Bisa saja. Mu'tazilah mengatakan enggak, yajib 'alallah ayyuthibat ta'i wa yu'aqib al-'asi. Wajib bagi Allah memberi pahala orang taat, memberi siksaan kepada pelaku maksiat. Wajib bagi Allah. Ahlussunnah wal Jamaah jawab, la yajib 'alallahi syai'. Tidak wajib bagi Allah sesuatu apapun. Tidak wajib bagi Allah perbuatan apapun. Bagi mereka wajib bagi Allah mengutus para rasul. Bagi mazhab Ahlussunnah enggak wajib. Kalau Allah nggak mau mengutus Rasul, nggak ada aib sama sekali. Terserah Allah, Allah memutus, alhamdulillah, dan buktinya dia memutus. Dia sayang kepada hamba-hambanya. Tapi andaikan Rasul nggak ada, Allah tidak mengutus, Allah tidak berbuat zalim. Tidak ada yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya ingin berikan pengantar bahwa perbedaan pendapat di kalangan orang-orang muslim sejak dulu sampai sekarang itu terjadi. Terus bagaimana sikap kita, sikap terdidik kita menyangkut perbedaan-perbedaan itu? La nukaffiru ahadan min ahli qiblah. Tidak boleh kita mengkafirkan sesama muslim walau berbeda kelompok, berbeda akidah, rincian-rinciannya ya. Karena begini pada akhirnya itu, sekte-sekte yang tadi saya sebut Pak, Murji'ah. Ada lagi mazhab Murji'ah. Mazhab Murji'ah itu punya pandangan kalau dalam kasus kayak tadi, la yadur ma'al imani ma'siyah kama la tanfa ma'al kufri ta'ah. Jadi kalau mazhab Murji'ah, selama ada keimanan, maksiat itu ya nggak jadi masalah, yang penting ada iman. Kalau mazhab Ahlussunnah kan nggak begitu. Enggak, maksiat itu berbahaya bagi Anda. Maksiat itu dosa besar. Kalau dia dosa besar dikatakan dosa besar, jangan dientengkan. Kalau mazhab Murji'ah mengentengkan perbuatan dosa. Selama ada iman, nggak apa-apa maksiat itu. Sebagaimana tidak bermanfaat kekufuran, tidak bermanfaat ketaatan kalau orang punya kekufuran. Orang beramal bertahun-tahun, kalau dia nggak percaya Tuhan, nggak percaya nabinya, kan nggak bermanfaat ketaatannya. Iman juga begitu katanya. Selama ada iman, maksiat nggak apa-apa. Nggak, itu mazhab salah juga. Mazhab Murji'ah, Jabriyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Syiah dengan segala variannya itu percaya Allah Esa. Percaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, syahadatnya sama. Cuma kalau orang Syiah itu ada tambahan dikit dan itu menyimpang, yaitu kesesatan. Ya kesesatan. Apa coba kesesatan orang Syiah itu? Menjadikan imamah sebagai pokok agama. Bagi mereka ini, kalau ada orang beriman, imannya itu nggak lengkap kecuali setelah meyakini bahwa imam atau khalifah yang hak sepeninggal Rasulullah itu bukan Abu Bakar, tapi Imam Ali bin Abi Thalib. Bagi mereka, imamah itu bagian dari rukun iman, bagian dari fondasi keberagamaan. Bagi kita enggak. Makanya orang dibilang Syiah itu kalau meyakini ini Pak. Orang meyakini Syiah itu kalau meyakini bahwa imam yang hak sepeninggal Rasulullah itu Imam Ali. Kalau mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, keyakinan saya, keyakinan bapak-bapak semuanya, kita mazhab Ahlussunnah, imam yang hak setelah Rasulullah itu Abu Bakar As-Siddiq, disusul dengan Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tapi kalau orang cuma ziarah ke makam Imam Ali, orang ziarah ke makam Imam Husain, ya bukan berarti Syiah. Memang kita diminta Pak mencintai Ahlul Bait. Saya pernah ziarah ke masjid itu, memang dasar ada orang-orang nggak senang begitu. Ziarah ke makam Imam Husain, rumah saya dengan makam Imam Husain itu sekitar 7 menit. Ya kita biasa, ulama Al-Azhar pada ziarah ke sana. Banyak orang-orang soleh. Cucu Nabi, putranya Sayyidina Ali bin Abi, nggak pernah sepi di masjid itu, ramai terus. Kita biasa mahasiswa ziarah ke situ kan, fotolah saya, cepet begini.
Semua orang-orang sekarang itu dipotong itu foto, ini Nuruddin Syiah nih katanya. Lihat, ini kuburan orang Syiah. Astagfirullahaladzim. Ziarah kubur doang nggak jadi orang Syiah tuh. Namanya juga ziarah kubur. Memang Bapak nggak cinta sama Imam Husain yang wafat sebagai syahid? Syabab Ahlul Jannah, Sayyid Syabab Ahlul Jannah. Imam Husain, putranya Imam Ali, itu siapa gelarnya? Sayyid Syabab Ahlul Jannah, pemimpin para pemuda ahli sorga. Siapa itu imamnya? Imam Husain. Jadi kalau kita mencintai Imam Husain, apa artinya jadi Syiah? Enggak. Kalau kita imam, Bapak nggak cinta sama Sayyidina Ali. Sayyidina Ali siapa? Babul ilm. Ana marinatul ilm wa Ali yang babu. Banyak pujian-pujian kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bapak nggak cinta sama Sayyidina Ali, menantunya Nabi? Cinta kalau saya. Tapi kalau kita cinta sama Imam Ali, sama Sayyidah Fatimah, apa jadi orang Syiah itu? Ya, yang menjadikan orang Syiah itu soal imamah, soal kepemimpinan itu. Bagi orang Syiah itu bagian dari pokok agama, bagi kita enggak. Di zaman sekarang Pak, saya ngejelasin beginian, orang pada terheran-heran, kan nggak pada baca buku, cuma nonton medsos doang, modal medsos, tahu begini, lihat Syiah no. Apa namanya, saling bersih. Kalau misalnya acara Asyura itu, mereka seolah-olah menyembah Sayyidina Husain, kemudian yang ekstrim-ekstrim sampai bersimbah darah begitu kira-kira. Ya memang ada kelompok ekstrim di kalangan mereka itu, ada. Tapi yang moderat juga ada. Nah, saya pagi ini ingin memberikan satu kaidah penting. Bagaimana caranya kita memperlakukan perbedaan pendapat di kalangan kelompok-kelompok Islam yang beraneka ragam itu. Saya nggak perlu sebutkan satu-satu, tapi itu banyak. Ada satu kaidah penting Pak, nih saya bawa kitab. Ini penulisnya orang Saudi Arabia, Syekh Syarif Hatim Al-Auni, guru besar di Universitas Ummul Qura. Bukan orang Salafi, tapi beliau juga bukan Asy'ari, tapi moderat. Pandangannya moderat, meskipun hidup di Saudi Arabia, pandangannya moderat. Biasanya kan yang dari sono-sono biasanya agak begitu, agak ekstrim ya. Tapi beliau enggak. Nih, di kitab 423 halaman. Ulama begini, gak gampang Pak mengkafir-kafirkan itu. Judulnya Takfir Ahli Syahadatain Mawani'uhu wa Manatotuhu. Pengkafiran terhadap ahli syahadatain, orang-orang muslim maksudnya. Bagaimana ketentuan orang itu kapan sih disebut kafir sebetulnya? Kapan orang disebut kafir? Itu pertanyaan penting. Saya gak akan memaparkan dalil-dalilnya, tapi kesimpulannya. Kata beliau setelah menyimpulkan dalil yang berabrak-abrak ini, wantilaqan min adillatis syara' allati sabaqa ba'daha. Berdasarkan dalil-dalil syariat yang sudah dipaparkan sebelumnya, dari papar ini dalil-dalilnya. Haula yaqiniyati dukhul fil Islam bi syahadatain wa haula ta'dimi syara' munaqadat hadzal yaqin bi ghairi yaqin la syakka fi hukiya adadun minal hakka adadun minal a'imma anna takfir la yakunu illa biqati'in. Ketentuan pertama, pengkafiran terhadap muslim itu tidak bisa ditempuh kecuali dengan bukti yang bersifat pasti. Kalau buktinya cuma 80% doang, nggak boleh dikafirin. Gimana itu Pak? Bukti pasti itu gimana? Ada orang jadi muslim selama 30 tahun, tiba-tiba masuk gereja, ikut ibadah dengan umat Kristiani. Oke, kalau masuk gereja doang ada kemungkinan dia main-main doang. Oh tapi enggak Ustadz, dia ikutan ibadah beneran. Oke, ditanya orang itu, kamu udah keluar dari Islam? Ya, saya sudah keluar dari agama Islam, tidak percaya dengan kenabian Nabi Muhammad. Pasti itu kan? Pasti kan? Oke, kalau orang cuman bercengkrama di gereja, masuk gereja, ketemu temannya, atau mendampingi orang tuanya. Kan ada tuh di Indonesia mah, yang anaknya muslim, orang tuanya non muslim. Kadang-kadang kan ada yang begituan. Boleh nggak kita kafirkan? Hanya karena dia masuk ke dalam gereja? Nggak boleh. Soalnya masih ada kemungkinan-kemungkinan yang banyak. Ya kan? Selama ada celah dan kemungkinan,
Yang menggugurkan kepastian itu nggak boleh dikafirkan. Oke, contoh lain Pak, yang paling real. Itu kalau di Mesir Pak, kalau misalnya ziarah kubur, saya kalau ziarah kubur ke makam Imam Hussein, orang-orang Mesir itu pada ngomong apa coba? Ya Sidna al-Husain, ya Sidna al-Husain, madad, madad, madad. Manggil Sayyidina Husain. Ziarah kubur nih, dia manggil ya Sidna al-Husain. Orang-orang yang isi kepalanya seujon terus sama orang muslim, tahu nggak nyangkanya apa? Itu nyembah Sayyidina Husain katanya. Astagfirullahaladzim. Gak ada itu satupun Pak. Gak ada itu satupun. Orang ziarah ke sana nyembah Sayyidina Husain. Cuma seujon sebagian kelompok aja. Itu mereka manggil ya Sayyidina Husain, ada dua kemungkinan. Satu, betul-betul menyembah Imam Husain, menjadikan Imam Husain sebagai Tuhan, dan saya bisa pastikan Pak, selama bertahun-tahun di sana saya belum pernah menemukan orang ziarah kubur ke makam Imam Husain menyembah Imam Husain sebagai Tuhan. Gak ada. Kemungkinan keduanya apa? Itu cuma manggil biasa doang. Kayak bapak manggil bapak, anak manggil bapak gitu ya. Pak, tolong Pak. Panggilan biasa doang. Karena begini Pak, dalam keyakinan kita, para aulia, para syuhada itu hidup di kuburannya. Bukan saya yang bilang, Al-Quran bilang begitu. Wala tahsabannal ladzina qutilu fisabilillahi amwat. Jangan kalian mengira orang-orang yang dibunuh di jalan Allah itu mati. Bal ahya. Mereka itu hidup. Quran yang bilang. Imam Husain minasyuhada. Berarti beliau hidup. Orang hidup kira-kira ngedenger nggak? Namanya orang hidup pasti ngedenger lah. Kalau misalnya nggak mendengar, mati dong. Orang mati itu dalam akidah Islam bukan mati seutuhnya, dia pindah alam. Di alamnya dia hidup. Makanya kalau kita ziarah kubur Pak, saya nih kalau ziarah kubur ke Imam Suyuti misalnya atau ke Imam Hussein, kadang-kadang saya ngomong kayak kita sowan ke kiai aja. Pak Kiai tolong doakan saya ya. Kan kita bukan nyembah kiai sebetulnya, kita minta didoakan sama kiai. Kalau kita ziarah kubur itu seolah-olah kita minta didoakan. Ya Sayyidina Husain, madad, madad. Madad itu artinya pertolongan. Tolong kami. Itu artinya nyembah Sayyidina Husain gitu. Terus menafikan Allah. Bukan. Itu sebatas ucapan biasa. Mirip kayak bapak kalau minta tolong sama teman. Tolong dong, please, tolong. Emang itu musyrik itu kalau begitu. Kalau kita minta tolong kayak gitu. Ucapan biasa. Hati tetap meyakini Allah yang menjadi sandaran utama. Kita memohon, berdoa hanya kepada Allah saja. Tapi kalau cuma manggil-manggil begitu, ya Sidil Badawi. Kalau ke Imam Badawi di Mesir, wali besar. Minal Aqtab, wali kutub, Imam Badawi, si Ahmad Badawi. Itu orang Mesir sama, ya Sidil Badawi. Musyrik itu kalau begitu. Nah, lihat ada kemungkinan-kemungkinan. Bisa kemungkinan begini, bisa juga kemungkinan begitu. Gak boleh dikafirkan. Bapak mungkin akan kaget dengan penjelasan beliau ini. Sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bapak tahu nggak yang menjadikan sujud kepada berhala musyrik itu apa? Sujud kepada berhala itu menjadikan orang musyrik kalau ada keyakinan dalam hatinya bahwa berhala itu adalah Tuhan, sesuatu yang disembah. Tapi Bapak pernah baca kan dalam Al-Quran bagaimana saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam bersujud kepada Nabi Yusuf. Ada itu kan? Karena di syariat Nabi terdahulu sujud kepada sesama manusia, karena itu bukan sujud penyembahan. Bukan sujud penyembahan. Dulu di syariat Nabi terdahulu, syariat Nabi Yusuf alaihissalam, saudara-saudaranya, yang kisah Nabi Yusuf yang kita kenal itu, dulu kan Nabi Yusuf dizolimi, tiba-tiba jadi raja. Nah tiba-tiba saudaranya itu datang kembali ke Mesir, mereka bersujud di hadapan Nabi Yusuf. Dulu itu namanya sujud tahiyyah, sujud penghormatan. Zaman dulu. Syariat Nabi Muhammad menghapus itu. Gak ada sujud penghormatan kepada sama makhluk dengan cara begitu. Tapi dulu ada. Sujud pun yang menjadikan seseorang musyrik itu tergantung keyakinannya. Kalau keyakinan dia bahwa berhala ini adalah Tuhan yang memang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, musyrik. Bagaimana kalau ada orang-orang awam Pak yang gak ngerti agama? Memang kadang-kadang saya jumpai itu Pak di sana itu. Ada orang-orang awam gak ngerti agama di hadapan kuburan Imam Husain itu sambil sujud. Dikafirin gak itu? Pertanyaan saya itu, dikafirkan gak?
Lihat, itu masih ada dua kemungkinan. Satu, dia bersujud dan menyembah kuburan. Kedua, dia bersujud niatannya menghormati, sujud tahiyah. Karena masih ada celah kemungkinan yang kedua itu nggak boleh dikafirkan. Nah, dia nggak meyakini yang disujudinya itu sebagai Tuhan. Bisa jadi itu hanya penghormatan, cuma cara dia menghormatinya salah. Diingatkan aja, nggak boleh Pak begitu. Cukup bilang nggak boleh, jangan dikafirkan. Ada banyak sekali kemungkinan yang kadang-kadang tidak terlintas di benak sebagian orang, padahal itu bisa mencegah pengkafiran. Saya kira ini penting, karena ideologi-ideologi yang gampang mengkafir. Nah, ada ayat dalam Al-Quran, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang berhukum tidak dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, tidak berhukum dengan Al-Quran, maka dia kafir. Kafir apa itu? Kafir agama. Gak ada satupun, Pak. Nih saya ngomong begini dengan penuh tanggung jawab. Tidak ada satupun ulama yang terdidik, yang berpaham lurus, yang meyakini kalau ada orang berhukum dengan hukum Allah, berhukum dengan hukum selain dari apa yang diturunkan oleh Allah, maka otomatis kafir. Penjelasan yang benar itu kekufuran, bukan kekufuran yang mengeluarkan seseorang dari agama. Saya baca ini, Pak. Ayat yang tadi disebut sering dijadikan alasan, no Indonesia udah melenceng dari syariat, gak berhukum dengan Al-Quran. Al-Quran bilang, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul. Siapa yang berhukum selain dengan apa yang siapa yang tidak wa man lam bima anzalallah, siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, Al-Quran maksudnya, maka dia kafir. Kata Syekh Syarif Hatim Al-Auni, al-ihtijaj bi dhahiri qawlihi ta'ala wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun fi takfiril hakim bi ghairi ma anzalallahu mutlaqan jahlun. Tahu nggak artinya jahlun, Pak? Kebodohan. Kalau ada orang bilang mutlak kafir, kalau ada yang berhukum selain dengan hukum Allah mutlak kafir, itu orang bodoh yang kayak gitu, Pak. Kata beliau, lam yaqul bihi ahadun minal ulama. Tidak pernah disebutkan oleh salah seorang ulama pun. Kalau ada orang, kamu keluar dari Islam karena menghukumi Indonesia dengan Pancasila, dengan Undang-Undang 45, Al-Quran menyebutkan wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika kafirun, itu pendapat aneh, itu pendapat orang bodoh. Kata beliau, bukan kata saya. Yang menjadikan seseorang kafir itu bukan soal dia berhukum selain dengan hukum Allah, tapi ada keyakinan dalam hatinya bahwa hukum Allah itu, misalnya hukum Allah itu buruk, hukumnya lebih baik. Ada keyakinan itu tuh, boleh jadi. Tapi kan gak selamanya orang berhukum dengan hukum yang lain terus meyakini hukum Allah itu buruk, hukumnya itu lebih baik. Kan gak selamanya. Jadi yang menjadikan orang kafir atau tidak itu keyakinan, Pak, bukan perbuatan. Mazhab Ahlus Sunnah yang benar tidak mengkafirkan orang dengan perbuatannya. Dia ada lagi di sini di penjelasan ini. Nah, tadi saya bilang bahwa berhukum dengan hukum Allah, berhukum dari selain hukum Allah tidak otomatis menjadikan kafir, karena ada syarat-syarat untuk menjadikan seseorang kafir. Beliau di sini menjelaskan, tadi saya tandai, karena ini banyak di Indonesia ini, yaitu aliran-aliran transnasional begitu ya, yang yang mudah mengkafirkan dengan teks-teks yang disalahpahami. Kayak tadi itu, redaksinya sih begitu, siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Tapi kan ulama ketika melihat teks itu dia menganalisis, mengkomparasikan dengan teks lain dan seterusnya. Berhukum dengan hukum Allah, dengan selain hukum Allah, yang menjadikan seseorang kafir itu harus disertai satu, i'tiqad ada wujub taatillahi ta'ala wa taati rasuli. Kalau disertai keyakinan gak wajib taat kepada Allah, gak wajib taat kepada nabinya, ya baru itu. Ya, orang berhukum dengan hukum selain hukum Allah, terus meyakini Allah gak usah ditaati, nabi gak usah ditaati, itu baru kafir. Kalau cuma menggunakan Undang-Undang 45 sambil meyakini bahwa Allah itu harus kita taati, nabi itu harus kita taati,
Cuma kita kan udah mewarisi aturan negara ini dari para pendahulu kita. Undang-undang 45, mau gimanain lagi? Selama itu mewujudkan keadilan dan kemaslahatan, ya kita pakai aja. Bukan berarti kita mengesampingkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat, penting ini Pak, pemahaman begini penting supaya orang tidak terjebak pada pemaknaan harfiah. Atau wajuhuduhu atau mengingkari Al-Qur'an. Ya, orang berhukum dengan Undang-Undang 45 sambil meyakini Al-Qur'an bukan kitab Tuhan, Al-Qur'an gak usah ditaati. Itu baru ada unsur keyakinan yang menunjukkan kekufuran, baru dikafirkan. Adapun hanya sebatas berhukum dengan hukum positif, bahasa kita hukum positif kan, sambil meyakini bahwa Allah itu harus kita taati, Rasulnya harus kita taati. Cuma konteks perkembangan zaman agak susah bagi kita untuk menerapkan hukum Allah semuanya itu. Ya kan? Hukum rajam, hukum potong tangan, susah Pak zaman sekarang mau dipraktekin. Soalnya begini, ada hadis menyebutkan idra'ul hudud bisyubuhat. Ditangguhkanlah hudud itu dengan adanya syubhat. Soalnya kita hidup di zaman fitnah. Sekarang begini Pak, nih saya berikan gambaran yang real supaya orang paham. Orang kalau sekarang berzina, kan katanya hukum asalnya dicambuk, ya kan? Tahu nggak itu dicambuk kalau apa? Kalau terbukti secara meyakinkan dengan saksi-saksi yang terpercaya bahwa dia beneran berzina. Dan zaman sekarang, di zaman editing video, manipulasi data, terus orang nggak pada terpercaya, gampang bohong sekarang, itu bisa menjadi alasan Pak untuk menunda penghukuman semacam itu. Potong tangan. Kalau nyuri ayam doang masa ia dipotong tangan? Oh, ada ketentuannya. Nyuri berapa? Kemudian yang bersaksi bahwa dia mencuri harus adil. Bagaimana kalau sekarang yang bersaksi itu ternyata bersaksi palsu, tangannya keburu dipotong. Yang bersaksinya tidak terpercaya, tukang bohong, dibayar, disuap. Kalau bersaksi bahwa dia telah korupsi, potong tangannya. Tangannya udah kepotong, terbukti di kemudian hari ternyata saksinya bohong. Ayo gimana? Dosa besar itu. Beda zaman Pak, kita tidak menerapkan hukum-hukum itu bukan karena kita membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemerintah yang tidak menerapkan itu bukan karena dia itu mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tuntutan zaman, perkembangan zaman yang berbeda. Hati-hati mengkafirkan sesama muslim, mengkafirkan orang yang berbeda aliran. Itu sebagai sampel, sebagai contoh bahwa mengkafirkan itu harus didasarkan pada bukti yang apa katanya? Yang pasti, biqat ya. Nah, ada ungkapan bagus nih, di kaidah. Man dakhalal Islam biyaqin lam yukhraj minhu illa biyaqin. Di kaidah yang apa namanya? Kalau orang terdidik kita nggak begitu sulit untuk mengamini kaidah ini. Siapa yang masuk Islam dengan penuh keyakinan, pasti ini orang masuk Islam, bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu masuk Islam secara pasti, secara meyakinkan. Sholat 5 waktu tiap hari. Orang yang masuk Islam dengan penuh keyakinan, maka tidak boleh dikeluarkan dari Islam kecuali dengan penuh keyakinan juga. Artinya harus pasti, benar-benar yakin ini orang udah keluar Islam. Kalau cuma indikator doang, udah nggak sholat jemaah lagi tuh orang. Cuma nggak sholat jemaah doang, pasti jadi kafir kan? Indikator, nggak boleh. Kalau dia masuk Islam dengan meyakinkan, maka dia tidak boleh dikafirkan kecuali dengan data yang meyakinkan juga. Apa coba yang menjadikan orang kafir? Ya menghilangkan rukun iman. Dia nggak percaya rukun iman lagi. Dia percaya kepada Allah. Percaya kepada Nabi Muhammad misalnya, tapi nggak percaya Nabi Adam. Aku nggak percaya manusia namanya Adam itu khurafat, itu dongeng. Sudah selesai Anda. Keluar dari lingkaran orang karena percaya kepada semua nabi itu rukun iman. Anda percaya kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Adam, tapi misalnya nggak percaya dengan ada yang namanya alam akhirat atau nggak percaya malaikat Pak. Ada tuh orang kayak gitu. Percaya Tuhan, percaya Nabi, gak percaya malaikat, padahal malaikat itu dikabarkan dalam Al-Quranul Karim. Sama, keluar dari keimanan. Patokannya itu, dan itu harus meyakinkan gitu loh. Bener gak kamu mengingkari malaikat dalam arti makhluk yang dikabarkan dalam Al-Quran itu? Ya, saya mengingkari semua hal itu dongeng semuanya. Baru selesai itu, keluar dia dari keimanan.
Terus begini, saya pengen bilang begini Pak, yang berhak mengeluarkan dia dari, kalau zaman dulu itu ada namanya qadhi, hakim. Bukan kita orang per orang, tugasnya qadhi itu kayak begitu. Sekarang yang terjadi kadang-kadang, orang-orang yang mengingkari begituan itu, kadang-kadang maksudnya berbeda dengan apa yang kita pahami. Orang misalnya mengingkari malaikat, tapi malaikat yang dia pahami itu berbeda dengan apa yang kita jelaskan. Kadang-kadang kan terjadi itu. Nah, itu namanya orang salah paham. Orang salah paham ya diluruskan, jangan dikafirkan. Kasih tahu malaikat itu makhluk gaib yang dikabarkan dalam Al-Quran. Ini buktinya, buktinya terpercaya, bukan dongeng. Dijelaskan begitu. Kalau dia tetap mengingkari, ya, prinsipnya begitu. Gak boleh orang dikafirkan kecuali dengan data yang meyakinkan, sebagaimana dia masuk Islam dengan cara meyakinkan juga. Penting itu. Kalau cuma sangkaan-sangkaan doang. Nah, yang menarik Pak, Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini siapa? Ulamanya orang Salafi Wahabi. Seolah-olah kalau disebut nama Ibnu Taimiyah, bagi mereka itu udah kayak perkataan Nabi, gak bisa dibantah lagi. Ibnu Taimiyah itu seorang alim min ulama muslimin, punya pendapat-pendapat yang banyak dikritik sama ulama muslim karena ada penyimpangan-penyimpangan. Ibnu Taimiyah, orang Salafi kalau baca buku terdidik gitu ya, baca kitab gurunya, gak akan mengkafir-kafirkan. Saya akan bacakan pendapat Ibnu Taimiyah tentang kelompok Syiah. Ibnu Taimiyah sekarang soalnya begini, saya lihat di YouTube itu, Syiah itu bukan Islam, Syiah itu kafir. Anda baca nggak bukunya guru Anda itu, Ibnu Taimiyah bilang apa? Dalam kitab ini beliau mengutip di Minhajus Sunnah. Ibnu Taimiyah punya kitab Minhajus Sunnah An-Nabawiyah. Baca di Minhajus Sunnah juz 2 halaman 254. Beliau mengutip di sini. Sekarang gampang ngecek ini Pak, di Maktabah Syamilah ada kalau yang paham bahasa Arab. Wal imamah al-ithna ashriyah, Syiah Imamiyah yang ada di Iran sekarang. Karena rata-rata sekarang Syiah itu Syiah Imamiyah yang mengakui 12 imam itu. Mereka sesat ya. Ibnu Taimiyah mengatakan mereka sesat. Kita juga mengatakan ya mereka sesat. Tapi dikafirkan enggak? Enggak. Kata Ibnu Taimiyah, wal imamah al-ithna asyir khairu minhum bikafir. Fa innal imamiyah ma'a farti jahlihim wa dhalalihim. Ini dengerin. Syiah Imamiyah itu meskipun mereka itu ajaran mereka itu memuat kebodohan, wa dhalal, kesesatan, meskipun ada kebodohan, ada kesesatan, fihim khalqun muslimun batinan wa zahiran. Di antara mereka itu ada orang-orang muslim yang secara zahir maupun batin. Muslim, gak boleh dipandang kafir. Muslim, zahiran wa batin. Laisu zanadiqah munafikin. Mereka bukan orang zindik, bukan orang munafik. Ada di kalangan orang-orang Syiah yang muslim beneran, kata Ibnu Taimiyah. Gak semuanya sama Syiah itu. Maksudnya gitu poinnya. Lakinnahum jahil. Tapi mereka bodoh. Artinya mereka menyimpang gitu. Wadhallu, dan mereka sesat. Wattaba'u ahwa'ahum, dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Lihat tuh. Ibnu Taimiyah meyakini bahwa di antara orang-orang Syiah ada orang-orang yang muslim secara zahir dan batin, tidak dikafirkan. Naam, tidak dikafirkan. La nukafir ahadun min ahli hadhihi al-qiblah. Ada teks lain, saya udah kumpulin tadi itu. Nah, Imam Ahmad ibn Hanbal, imamnya mereka, kan mazhab mereka mazhab Hambali kan, pengikut Imam Ahmad. Oke, Anda pengikut Imam Ahmad? Imam Ahmad mengkafirkan Syiah atau tidak? Dengarkan. Wa qala aidan. Nah, siapa ini yang berkata? Ini kutipan. Oh, Taqiyuddin Ibn Taimiyah. Ibn Taimiyah lagi yang ngomong. Mengutip perkataan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Naam. Amma salaf wal a'immah. Adapun generasi salafus soleh, generasi terdahulu, orang-orang terdahulu, wal a'immah, dan para ulama besar, al a'immah, para ulama besar, falam yatanaza'u fi adam takfir al murji'ah wasyi'ah. Ulama salafus soleh dan ulama-ulama besar bersepakat untuk tidak mengkafirkan kelompok murji'ah yang sesat, wasyi'ah, dan kelompok syiah.
Siapa yang bilang? Bukan Nuruddin yang hidup pada abad 21. Imam kalian Ibnu Taimiyah tidak mengkafirkan kelompok Syiah. Walam takhtalif. Nah, beliau sekarang mengutip nusus Imam. Walam takhtalif nusus Ahmad, tidak berbeda pendapat. Teks-teks yang dinisbatkan kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad, teks-teks yang dinisbatkan ke Imam Ahmad tidak berselisih bahwa fi annahu la yukaffiru haula. Imam Ahmad dalam penuturan Ibnu Taimiyah tidak mengkafirkan mereka. Tapi menyesatkan enggak? Iya. Mereka ada penyimpangan-penyimpangan. Imam Ahmad, Ibnu Taimiyah tidak mengkafirkan. Sayangnya Pak, zaman sekarang, zaman miskin literasi itu, orang nggak pada baca buku, taunya itu cuma YouTube, taunya Syiah itu begini, taunya Asy'ari. Kita aja sering dikafir-kafirin. Asy'ariyah, kelompok pengikut Imam Abul Hasan al-Asy'ari sering dikafir-kafirin dengan alasan menyimpang, tahu dari gurunya. Tahu dari gurunya, guru bukan nggak baca buku. Orang sekarang pada malas baca, pengennya menghukumi bukan meneliti. Orang sekarang itu lebih mudah berbicara ketimbang membaca. Bener nggak Pak omongan saya? Kalau orang baca buku beginian, dia akan terbidik nalarnya. Tidak mudah melesatkan kata-kata kafir itu kepada sesama muslim. Saya kira ini penting. Keyakinan semacam ini penting ditanamkan supaya karena ini langkah awal kita membangun persatuan dengan sesama muslim. Kalau yang suka senggol sana, senggol sini, hantam sana, hantam sini, kalau itu yang dipertahankan dan diikuti sama anak-anak muda kita, kapan orang Islam itu mau bersaudara kalau begitu? Berantem terus. Lama-kelamaan orang di luar Islam, lihat orang Islam. Apa itu agama berantem terus-menerus tiap hari kayak begitu? Kan kurang enak didengarnya kan? Nah, mazhab yang bisa menjadi payung bagi sekte-sekte Islam yang beragam itu, yang tadi saya sebut itu yang banyak itu, meskipun di antara mereka ada yang sesat, meskipun sebagian ajaran ekstrimnya ada yang memuat kekufuran, tapi yang prinsipnya tidak mengkafirkan ahlul qiblah, itu adalah mazhab al-Imam Abil Hasan al-Asy'ari, mazhab yang saya terima dari guru kami di Al-Azhar Asy-Syarif. Itulah mazhab yang bisa menampung orang Syiah gak dikafirin, Mu'tazilah gak dikafirin, sesat ya sesat, dibantah secara akademis, secara terdidik, secara intelektual, argumen dengan argumen, bukan dengan pengkafiran. Yang Syiah, yang Mu'tazilah, Murji'ah, Khawarij, Ibadiyah. Sekarang ada mazhab Ibadiyah di Amman, apa di Oman. Amman itu kan bahasa Indonesia Oman, di Oman itu mazhab Ibadiyah. Itu cabang dari mazhab Khawarij. Berbeda dengan kita, tapi imannya sama. Rincian-rinciannya doang beda. Dikafirkan enggak? Enggak. Khawarij mengkafirkan kita, sebagian kelompok Salafi kadang mengkafirkan kita enggak mengkafirkan mereka. Selalu kalau yang kita pelajari di ulama-ulama kita Pak, ulama-ulama kita itu selalu mencari celah untuk tidak mengkafirkan sama muslim. Oh mungkin begini maksudnya, oh mungkin begini, oh mungkin begini, oh mungkin begitu. Begitu. Cara paling terdidik. Saya kira begitu ya. Saya kira begitu, mudah-mudahan uraian ini bermanfaat. Terlalu panjang. Ayo, mungkin ada pertanyaan habis ini kita tanya jawab. Sebetulnya masih banyak teks-teks para ulama yang perlu kita jelaskan demi mendidik generasi sekarang agar tidak mengkafirkan sesama muslim. Baik, saya cukupkan demikian.